A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hari ini kita kembali lagi bersilaturahim dalam program kesayangan kita semua, yaitu Cahaya Hati Indonesia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, pernah enggak ibu ngerasa kalau dapat ujian kayaknya kok bertubi-tubi? Pernah? Pernah nggak kok kayaknya kalau dapat masalah saya melulu? Pernah nggak Bu? Kayaknya saya lagi, pernah nggak Bu? Nah, hari ini pas kita akan bahas, hadir bersama kita guru kita yaitu Ustadz Khairil Alam yang akan membahas permasalahan kenapa kok aku lagi. Ustadz, ini kita akan bahas juga. Dalam hal ini juga akan mengangkat surah Al-Kahfi, ayatnya juga ayat 60 dan 79. Temanya adalah tentang ujian. Dan seringkali kita menganggap permasalahan itu selalu menimpa kita dan ngerasa ya kayaknya kita aja gitu tokoh utama dari permasalahan. Silakan Ustadz. Oke, saya awali dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kita awali dengan sebuah masalah. Tadi sudah disampaikan bahwa kadangkala dalam kehidupan kita masalah itu bertubi-tubi mendatangi diri kita. Padahal saya sudah sholat, saya sudah sedekah, saya sudah beramal soleh. Namun kenapa musibah itu didatangkan kepada saya? Padahal ada orang lain yang amalnya lebih buruk dibandingkan saya, dia malah mendapatkan banyak nikmat. Nah, kita akan mengupas itu, kita akan membahas itu. Dan kita bukan hanya membahas itu saja, namun kita akan melihat hal yang lebih fundamental, kenapa akhirnya kita mempertanyakan pertanyaan seperti itu. Supaya apa? Kita dapat akar masalahnya. Dan tentunya sumber dari semua referensi kita sebagai umat Islam adanya di mana? Al-Quran. Surat Al-Kahfi ini diawali dengan ayat pertama yang menjadi sebuah anchor, yang menjadi hal yang utama. Apa bunyinya? Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi kitaba wal yaj'ala. Ini pada hafal semua ya. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Artinya adalah segala puji dan terima kasih ditujukan kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa kita memuji kepada Allah? Karena telah menurunkan kepada hambanya. Apa yang diturunkan kepada hambanya? Kitab. Dan di dalam kitab itu tidak ada kebengkokan. Jadi di dalam surat Al-Kahfi ada ayat pertama yang akan menjadi bagian pokok utamanya. Kemudian ada 4 kisah di dalam surat Al-Kahfi. Kisah yang pertama, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, betul sekali. Kisah yang kedua, 2 pemilik kebun. Kisah yang ketiga, kisah Nabi Musa yang akan belajar dari sosok yang luar biasa yang kita kenal dengan nama Khidir. Walaupun di dalam Al-Quran namanya tidak disebutkan. Kemudian kisah yang keempat, tentang apa? Zulkarnain. Kisah yang ketiga, dan kita akan melihat strukturnya dengan ayat pertama. Apa hubungannya dengan ayat pertama? Oke, kita mulai dengan ayat 67 dulu. Jadi Nabi Musa ini ditanya oleh muridnya, siapa orang yang paling pintar? Kemudian Nabi Musa menjawab, aku. Kemudian Allah tegur Nabi Musa, ada orang yang lebih pintar, engkau berguru kepadanya.
Jadi ini adalah episode di mana Nabi Musa mencari seorang guru yang akan mengajarkan kepada beliau. Bayangkan, Nabi Musa adalah pemimpin Bani Israel. Ya, orang yang mendapatkan Taurat. Berarti kan ilmunya luar biasa. Akan berguru dengan sosok yang luar biasa ini. Nah, kemudian ketika Nabi Musa bertemu dengan sosok yang luar biasa ini, Nabi Musa bermohon untuk mengajarkan kepada Nabi Musa apa yang sudah diajarkan kepada seorang hamba ini. Kemudian sang hamba ini menjawab, ayat 67 tuh. Qala, dia berkata, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Jadi ini adalah penilaian gurunya kepada muridnya, yaitu kepada Nabi Musa. Kamu gak akan sanggup sabar. Kenapa gak sanggup sabar? Ayat 68. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubara. Bagaimana kamu akan sanggup sabar kalau kamu tidak meliputinya, tidak meliputi masalah itu dengan khubro. Khubro ini ternyata maknanya adalah pengetahuan yang menyeluruh. Jadi bukan hanya pengetahuan yang terbatas, tapi pengetahuan yang menyeluruh terhadap suatu masalah. Contohnya misal gini, dalam kehidupan kita akrab nggak dengan sosial media? Oke, ada sebuah video yang dirilis, durasinya hanya 30 detik. Ya. Ketika 30 detik, kita mengatakan, A ini yang jahat, B ini yang benar. Beberapa saat kemudian, dirilis video dengan durasi yang lebih panjang. Kita lihat nonton dari kontennya, dari A sampai terakhir, kita mengatakan, oh, ternyata saya salah. A ini ternyata nggak salah. A ini yang benar. Dia yang terzolimi. Kenapa penilaian kita berubah? Karena pada saat awal kita hanya melihatnya sepotong. Kemudian ketika kita melihat yang jauh lebih besar, lebih luas, maka kita penilaiannya sudah berubah. Maka khubro itu bukan pengetahuan yang sepotong, tapi pengetahuan yang menyeluruh. Nabi Musa mengatakan, qala satajiduni insyaallah. Insyaallah sabira. Engkau akan mendapati aku menjadi hamba yang sabar. Jadi udah janji. Kemudian sang guru ini memberikan sebuah syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah gak boleh nanya, gak boleh komen. Oke. Kemudian masuk kepada peristiwa pertama. Mereka berjalan. Kemudian ada perahu yang mereka tumpangi, tiba-tiba sang guru ini melobangi perahunya. Spontan Nabi Musa mengatakan, kenapa engkau melobangi perahu yang akan menyebabkan pemiliknya akan tenggelam? Betul nggak? Oke, salah nggak statement Nabi Musa ini? Enggak. Tidak, tapi syaratnya tadi apa? Enggak boleh nanya. Nggak boleh nanya, nggak boleh komen, jadi salah nggak? Salah. Salah. Maka sang guru itu mengatakan, qala akul. Bukankah aku sudah mengatakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra? Bukankah sudah kukatakan kamu gak akan sanggup sabar? Kemudian Nabi Musa mohon maaf. Minta maaf, kemudian diizinkan mereka berpetualang kembali. Kemudian mereka bertemu dengan anak muda, anak kecil yang belum dewasa. Tiba-tiba sang guru ini membunuh anak kecil ini. Kemudian spontan Nabi Musa mengatakan, kenapa engkau membunuh jiwa yang tidak bersalah karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya engkau sudah melakukan kemungkaran yang besar. Jadi statementnya lebih tinggi lagi. Melakukan kemungkaran yang besar. Salah nggak statementnya Nabi Musa ini? Melihat pembunuhan kemudian langsung memberikan komen? Tidak. Nggak salah. Ya. Tapi dalam kasus ini Nabi Musa melakukan kesalahan nggak? Syaratnya tadi apa, Bu? Nggak boleh nanya, nggak boleh komen, apalagi update di sosial media, nggak boleh. Nah, jadi salah. Kemudian peristiwa yang ketiga, kemudian sang guru itu mengatakan kembali, kenapa engkau, bukankah sudah kukatakan kepada laka, kepada kamu, innaka, sesungguhnya engkau, lan tastati'a ma'iya sabra, kamu nggak akan sanggup sabar. Nah, kemudian kita langsung masuk pada sebuah kesimpulan. Akhirnya mereka masuk pada peristiwa yang ketiga. Peristiwa yang ketiga nanti dijelaskan sama Ustadz berikutnya. Poinnya adalah ketika Nabi Musa pada kasus yang ketiga, sang guru ini mengatakan seperti ini.
ini adalah akhir perpisahan aku dengan engkau, yang kamu gak sanggup sabar terhadap semua peristiwa-peristiwa itu. Nah, kemudian sang guru ini menjelaskan, kapal yang ditumpangi itu adalah milik nelayan miskin, dan akan ada raja yang mendatangi daerah itu dan akan merampas semua perahu yang masih bisa berlayar dengan baik. Nah, sekarang kesimpulan kita akan berubah nggak? Yang tadinya kita katakan perahu itu dilobangi, menenggelamkan, yang buruk, itu musibah, itu jelek, betul nggak? Namun setelah dibukakan pintu hikmahnya, penilaian kita berubah nggak? Berubah. Berubahnya menjadi apa? Oh, ternyata menyelamatkan, bukan mencelakakan. Sering nggak dalam kehidupan kita mengatakan itu buruk, itu musibah, kenapa Allah mendatangkan ini? Karena kita belum memiliki pengetahuan yang menyeluruh, sehingga apa? Kita tidak sanggup sabar. Akhirnya apa? Kita komplain. Kenapa? Mempertanyakan keputusan-keputusan Allah. Betul nggak? Ketika kita mempertanyakan keputusan-keputusan Allah, sekarang kita lihat korelasi dengan hubungan ayat pertama. Ayat pertama, alhamdulillah. Ketika kita komplain, semua hal dalam kehidupan kita, mampu nggak kita mengucapkan alhamdulillah? Belum. Akan sulit. Belum. Akan sulit buat diri kita bersyukur. Artinya apa? Ayat pertama ini Allah jelaskan dengan sangat sederhana sekali melalui kisah Nabi Musa. Ternyata kita bisa belajar musibah-musibah yang didatangkan pada diri kita. Ternyata semua pasti ada hikmahnya, pasti baik. Walaupun sekarang kita belum mengetahui hikmahnya. Masya Allah. Dengan ayat yang kita pelajari, dengan surat yang kita pelajari, kita yakin pasti itu baik. Walaupun sekarang saya belum paham. Artinya apa? Ketika kita mengarungi kehidupan kita akan lebih tenang menghadapi permasalahan kita. Sehingga kita akan mampu untuk bersyukur. Masya Allah. Kira-kira seperti itu. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu. Kalau kita dapat sulit, ingetnya susahnya ya Bu ya. Nggak gampang lihat himah dibalik kesulitan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, Ibu. Langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Bu Dede dari Jamaah Masjid Al-Barakah Al-Barakah. As-Safiyah. Ya, silakan. Rumah saya di Asembaris. Ya, Bu, silakan. Yang saya mau tanya Pak Ustadz, kalau di rumah tuh saya sebagai istri suka yang selalu mengingatkan hal-hal ibadah. Suka apa, Sedangkan Bu? suami hal-hal untuk ibadah. Uh-uh. Sedangkan suami keseringan diam. Uh-uh. Apakah itu menjadi gimana ya untuk suami, dan saya mohon penjelasannya, buat saya baik atau buat suami kurang baik atau bagaimana Pak Ustadz? Makasih, Assalamualaikum. Oke, ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ustaz. Oke, jadi kita balik lagi ke dalam ayatnya ya. Memang Al-Quran itu seringkali ketika kita belajar sesuatu, kita relatekan dengan kehidupan kita kan. Nah seringkali ketika kita belajar agama, seringkali kan langsung, Ustadz amalannya apa? Ya. Betul nggak? Berapa kali saya baca? Ya. Namun ketika kita melihat Al-Quran, di dalam Al-Quran, seringkali yang dirubah adalah mindsetnya, pola berpikirnya. Iya, iya. Ketika pola berpikirnya sudah benar, maka akan lebih memudahkan kepada kita untuk melakukan amal ibadah yang lainnya. Termasuk yang Ibu katakan tadi, pertanyaannya kan gitu. Bagaimana terhadap nasihat terhadap suami? Ya lakukan saja nasihat itu. Nah cuman kadang-kadang gini, kita harus paham bahwa antara seorang wanita dengan seorang laki-laki itu berbeda. Ya. Laki-laki itu egonya itu tinggi. Kalau diperintahkan terhadap sesuatu, biasanya egonya jadi naik. Maka kita harus paham secara psikologinya bagaimana cara menasehati suami. Karena bukan masalah nasihatnya, tapi bisa jadi cara kita menyampaikannya menjadi masalah. Sehingga dia tidak mau menjalankan itu. Jadi lakukan saja
nasihat-nasihat itu terhadap suami, bahkan kadang-kadang diberikan contoh tanpa kita melakukan nasihat, itu juga sebuah bagian dari dakwah juga. Kira-kira gitu. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustadz. Jadi cara menyampaikannya yang penting Bu ya. Ya, jangan ngingetin suami di depan anak, di depan adik, depan keluarga, mungkin berdua ngomong baik-baik sambil dipijet-pijet, sambil diurut ya kan. Iya, mungkin sampai itu enak sambil jalan-jalan ya Bu ya. Mudah-mudahan insya Allah bisa. Baik. Oke, setelah ini kita akan lanjut lagi bahasan kita ya. Kadangkala kita suka merasa jadi apa ya, ujian itu selalu akhirnya hanya ke kita saja. Seperti tadi kita belajar hikmah dari tokoh Nabi Musa yang bertemu dengan Nabi Khidir. Dibahas di dalam surah Al-Kahfi yang sering kita baca setiap hari Jumat. Di mana Nabi Musa, Nabi yang di dalam beberapa kisah diriwayatkan bahwa Nabi yang paling cerdas mendapat ujian dari Nabi Khidir untuk tidak bertanya atau mempertanyakan tindakan yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Akhirnya Nabi Musa tidak bisa menahan lagi terhadap tindakan tersebut dan mencoba dan tidak gagal untuk mengambil hikmah dari sebuah peristiwa. Begitu juga dengan kita yang gagal mengambil hikmah dalam setiap kejadian yang kita alami. Kita akan belajar lagi untuk mengambil hikmah dari setiap pelajaran yang terjadi dalam kehidupan kita dan coba mengulasnya dari sudut pandang Al-Quran hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia.